Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras ke-437, episode ke-437 ya. Oke, hari ini kita ngobrol sama komunitas OKOC DC. Kalau suara aman? Gambar aman juga kah? Bentar ya. Set. Saya nyalain monitornya dulu. Oke, Fitma, waalaikumsalam. Rambut belum dipotong. Gambar aman, alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke. Tamu kita siapa ya? Oke, sebelum kita ke situ, kita mendingan apa? Tayangin sesuatu yang ditanya oleh IG, sobat IG atau bukan ya? Coba kita lihat ya. Oke. Ayo Win. Oke OCDC, undang-undangin terus. Oke. Oke. Tulisannya kok ketutup. Jadi deh, download dulu. Ketutup. Bentar. Kok mejeng gitu? Bentar ya. Pak Indra, bagaimana jika kita ingin memecahkan masalah antar karyawan kita yang kurang akur? Sudah saya mediasi tapi tetap dingin satu sama lain. Minta pencerahan ya. Pak, mau saya pecat salah satunya, tapi dua-duanya bagus kinerjanya. Ibu Lia Anissa tidak punya Instagram Bandung. Berarti nanyanya bukan ke IG. Kalau gitu sobat ngobras aja ya. Oke. Waalaikumsalam Bro Tatong. WA dibales dong. Auto nyala. Thank you. Ada Cindy. Nih, pertama sekali. Kinerjanya terpengaruh nggak? Kalau kinerjanya tidak terpengaruh, ya mengakurkannya atau memediasinya nyantai. Tetapi kalau saling terpengaruh, bicaranya dari situ. Ya kalau misalnya performa turun karena urusan tadi gitu ya, nggak akur gitu. Apapun juga ya, masalah kerja atau bukan kerja, berarti harus diselesaikan dari sudut perspektif Ibu Lia Anissa sebagai pimpinan atau yang bertanggung jawab terhadap kinerja usaha. Ya kalau misalnya nggak terpengaruh ya nggak usah buru-buru. Ya sebagai sesama yang ya kalau di Islam itu memang kita harus membantu untuk mengakurkan. Nah kemarin saya baru dengar atau diingatkan satu hadis nih.
satu hadis. Jadi katanya boleh berbohong, tidak boleh berbohong kecuali 3 hal. 3 hal itu salah satunya, yang 2 lagi saya nggak bahas, tapi adalah untuk mengakurkan 2 orang muslim yang berselisih. Jadi tinggal berkreasi aja. Dia udah minta maaf, dia mohon maaf, atau dia mengatakan bahwa ini. Jadi ada hal-hal yang kita katakan kepada kedua belah pihak secara terpisah yang membuat mereka akan bisa lebih akur. Dia udah minta maaf loh, ini udah minta maaf loh, mohon dimaafkan, dan seterusnya. Walaupun mungkin belum minta maaf gitu, tapi hadisnya mengatakan kalau tujuannya untuk mengakurkan 2 orang yang berselisih, itu kita boleh memberikan pernyataan yang belum disampaikan oleh dia. Oke, mudah-mudahan membantu. Oke, kita lihat ya. Siapa nih yang hadir nih? Tuh yang hadir. Bentar ya, bentar. Oke, teman-teman, ini dia tamu kita. Tamu kita namanya satu Mbak Ida, Dewi Indah Lestari. Udah datang belum? Belum ada yang request. Oh, ini udah ada. Baru aja, baru mau minta. Terus satu lagi namanya Kang Alaludin Dwi Putra, panggilannya Alan, dari Bogor. Oke, kita panggil ya, kita panggil. Bismillah. Oke, dua-duanya udah ya. Sambil nunggu. Ngopi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Indah sama Bang Alan? Kang Alan. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di Ngobras episode yang ke-437. Dan kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya, namanya juga ngobras, jadi kita ngobrol santai ya. Iya Pak, siap. Oke. Nah, ini dari komunitas OKOCDC bukan? Iya. Ini iya Pak, saya DC Bogor. Nah, terus Mbak Indah sama Mas Alan udah pernah kenal belum sebelumnya? Belum. Belum ya, Bang. Sekarang salam kenal lah. Bisa kenal lebih dekat lagi deh. Ya, alhamdulillah. Ini padahal sesama satu komunitas belum tentu saling kenal ya, karena memang bisa jadi beda kota dan seterusnya. Atau beda generasi, yang satu bisa jadi anak dari yang satu. Insya Allah nanti ada kesempatan bisa ketemu bareng-bareng di event satu ya, Kang Alan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, ngobrol santai ini objektifnya apa? Saya ingatkan, ngobrol santai itu satu, silaturahmi antara dua tamu ini yang dari satu komunitas dan juga ke saya. Jadi ngobrol-ngobrol. Berikutnya adalah memperkenalkan kepada satu sama lain mengenai usahanya. Ya, habis
itu ya perkenalan sedikit, dan syukur-syukur bisa perkenalkan ke yang teman-teman yang kebetulan nonton ini sekarang atau nanti nonton rekamannya ya. Oh, Dan intinya adalah silaturahmi. Ya, kalau kita punya usaha tetapi setiap minggu kenalan barunya nggak nambah-nambah gitu ya, terus gimana mau jualannya? Nah, ini dalam upaya ke sana, nambah kenalan di minggu ini minimal kenal 2 orang baru. Siapa tuh? Saya sama sebelahnya ini ya, sebelahnya. Nah, dengan itu betul. ya mudah-mudahan Allah berikan, khususnya kalau kita silaturahmi dengan kerabat ya, Allah perluas rezekinya, panjang umurnya. Amin, amin ya robbal. Amin, Pak. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya minta kenalan secara pribadi dulu ya. Mulai dari Mbak Indah, nama, terus di mana tinggalnya, terus kalau lagi nggak usaha, ngerjain apa, hobinya apa, dan seterusnya. Gitu. Silakan Mbak Indah. Oke, terima kasih Prof. Nama saya agak panjang sih, Ide Dewi Indah Lestari, tapi nama bekennya panggilnya biasanya Indah aja sih. Nah, sebenarnya semuanya bisa dipakai 4 nama itu, tapi saya biasa dipanggil Indah. Saya dari Bandung, sebenarnya kelahiran saya di Jakarta, tapi ketika saya menikah dengan suami, saya menetap di Bandung dan saya enjoy di sini. Awalnya hobi ya. Kalau hobi sih sebenarnya selain menjalankan usaha, saya saya senang crafting juga. Jadi saya senang berbuat sesuatu gitu ya, dari ya bikin-bikin sesuatu, karena sebenarnya kalau untuk bisnis saya sendiri fashion, tapi saya suka untuk berbau crafting, itu saya suka gitu sih Prof. Untuk tinggalnya saya di Bandung, saya di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Padasuka. Kalau teman-teman yang pernah ke Bandung tahu Saung Ujo ya, yang angklung itu, nah saya tidak jauh dari situ. Gitu Prof, perkenalan sementaranya. Sorry sambil makan buah. Silakan. Ya, tadi di layar saya nggak ada ya, Prof Indra nggak ada tampilannya ya, blank aja. Coba. Saya ada nih. Lihat saya. Ada saya. Matiin ya? Ada saya lihat jelas. Oh ya. Saya nggak bisa lihat mukanya Prof Indra nih. Kadang-kadang yang kemarin juga gitu. Nah, jadi biasanya mensiasatinya supaya bisa lihat saya. Ini pakai HP satu lagi atau pakai laptop, tapi suaranya dimatiin. Oh, Nah, kalau enggak nanti suaranya bocor ke sini. betul. Oke. Padasuka itu emang udah kabupaten? Gimana, Prof? Padasuka itu emang udah kabupaten ya? Perbatasan sih. Saya udah masuk kabupaten. Cuma 100 meteran itu sejengkal, sebel banget kan udah masuk kabupaten. Kalau di bawah Sambujonya masih Kota Bandung. Oh, oke. Jadi naik ke atas gitu ya? Betul. Daerah Pasir Luhur lah, masih Padasuka atas gitu. Jadi kalau Saung Ujonya Padasuka bawah, nah saya di Padasuka atas. Ini kalau atas itu kalau diterusin lagi kemana? Ke Pasir Impun ya? Iya, Pasir Impun beda. Kalau ke atas lagi itu ada yang bekennya tuh Caringin Tilu, tempat makan yang di atas itu Caringin Tilu. Nah, nanti kalau Pasir Impun dia beda, bukitnya sama tapi awal naiknya tuh dari bawah beda gitu. Tapi sih sebenarnya bisa ketemu juga. Tunggu, saya lagi mau coba-coba ingat. Ini pertigaannya dari yang pertemuan itu ya. Tunggu, Ahmad Yani sama itu bukan jalan ke arah Cicahum itu ya? Iya, Suci, Jalan Suci. Oh, Suci, oke. Ya. Aduh, kalau iya. Apa kayaknya daerah sini. Kapan-kapan main Prof, rumah Prof. itu
Itu saya suka naik sepeda lewat situ tuh. Oh, Turun dari atas. Turun gitu. iya, iya, iya. Ya seru-seru eh, di situ banyak ini ya, banyak kafe-kafe baru ya. Betul. Di Iya, atas iya. ya. Waduh, keren. Nanti deh main-main ke Jalan Wiwaha. Siap. Oke, ya makasih Teh udah Pak. perkenalan singkat. Sekarang mangga, mangga Kang Alan. Yap. Terima kasih Prof. Indra udah ngasih kesempatan buat perkenalan. Eh, Nama saya Alaludin Dwi Putra. Saya asli Sukabumi sebenarnya mah. Eh, seka- saya sekarang stay di Bogor. Sebelumnya sih saya kerja, Pak. Kenapa saya milih usaha? Karena pada awalnya itu saya senangnya, sebenarnya saya itu gimana ya, aneh, Pak. Anehnya itu, saya itu kan sekolah di kimia. Kemudian saya itu senangnya desain-desain. Pas saya desain, nah ini kemasan bagus nih, kayaknya dibikin apa ya? Nah, akhirnya saya bikin mochi itu. Ujung-ujungnya pada banyak yang suka, ya udah lanjut sampai sekarang. Hmm. Eh, Kalau saya asli Sukabumi, saya belajar dari orang tua sih semuanya. Kalau perkuehan kayak gitu semuanya. Sekarang Oke. oh, turun ke Hobi saya paling hobi sekarang. Kalau hobinya hobi apa? saya, kalau hobi saya di fotografi, musik, di desain, saya senangnya di sana. Oke. Uh, Iya. Jadi kerjanya jadi ziga hobi nak. uh, Ziga hobi. Tiga hobi. Cuman usahanya nggak nyambung sama hobi. Iya. Udah berkeluarga belum? Belum, umur saya masih 27 tahun. Oh, iya. 27 tahun berarti udah cukup waktunya. Udah cukup, insya Allah Pak. Doain saja. Kalau Mbak Indah saya nggak tanya karena asumsi aja. Tadi, Tidak mau saya. tadi udah kasih spill. Tadi udah kasih spill soalnya. Oke, nah itu perkenalan singkat ya. Nah, Iya. jadi tanpa berpanjang waktu karena waktu kita terbatas, hmm, jadi ini sekarang langsung perkenalan usaha, tapi bentuknya langsung promosi aja ya. Oh boleh, boleh, Jadi, boleh Pak. jadi ada beberapa hal yang di dalam sambil mikir-mikir ya, yang Hmm, harus disampaikan itu usahanya, usaha jualan apa, produknya apa. Ya tadi udah kasih spill juga ya, mochi, iya. yang satu fashion, nah, terus boleh ditampilin kayak apa bentuknya gitu ya. Udah itu terus berikutnya adalah harganya sabrahaun gitu, nah, gitu ya. Jadi Siap. berapa? Udah itu eh, berikutnya adalah kalau mau beli di mana. Itu yang ketiga ya, komponen ketiga. Terakhir di dalam promonya adalah terbuka nggak untuk orang-orang ikutan gabung jadi reseller atau jadi agen gitu. Dan apakah ada paket reseller atau paket khusus lainnya dan seterusnya ya. Itu kira-kira jadi 4 komponennya. Produknya apa, harganya berapa, belinya di mana, terbuka untuk kerja sama atau enggak. Ya, Ya Pak. oke, silahkan Mbak Indah dulu deh. Boleh Pak Izin Indah? Kang Alan dulu, aku mau ngambil ininya dulu nih, foto-foto produk. Kang Alan dulu ya, saya izin Boleh, 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 bisa boleh. Sok, sambil saya Ditungguin Pak Indah. ayo. Mangga, Oke, saya langsung aja Pak nih. ya Eh, hajar. Siap. Produk saya mochi, ini mochi asli Sukabumi sebenarnya, cuman berhubung market di Bogor marketnya masih sepi, ya saya kasih kesempatan nih. Saya mochi itu ada 3 jenis saya bikin yang kemasan mini, ini isi 6
harga 10.000. Kemudian ada yang isi 12. Ini isi 12 harga 20.000. Kemudian ada yang isi 18. Ini harga 30.000. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller atau mau jadi dropshipper atau bermitra dengan kita, bisa langsung kontak IG kami aja di mochicibo_Bogor. Nanti lebih lanjutnya di sana aja Pak ya kali ya detailnya. Diketik ya di Oh boleh nih. Kayak di komen gimana menghubunginya dan seterusnya. Nah, ini lokasi kita di Sentul Bogor sih tepatnya. oh, Rumah produksi. Iya Pak, silakan mampir Pak. Sentul sebelah mananya? Sentul dekat Pakansari Pak, dekat stadion. Iya daerah situ. Oh, bukan Sentul Selatan ya? Bukan ya? Bukan Sentul City. Nanggewer Cibinong sih Pak masuknya. Berarti yang sebelumnya ya, Sentul sirkuit ya? Iya sirkuit betul Pak. Terus Yang begitu exit belok ke kiri atau belok ke kanan kalau dari Jakarta? Kalau dari Jakarta patokannya ke lapang aja sih Pak, stadion. Itu dekat. Oh, ke kanan dari itu situ. ya? Iya ke kanan, berarti iya. Ya, jadi masuk di bawah tol terus ke kanan gitu. Iya ya? ke kanan lurus aja. Oke. Di situ ya. Oke. Iya Pak, betul. Bisa ditunggu Pak kalau mampir. Iya. Terus tadi yang isi 6, isi 12, isi 18 itu isinya flavornya apa aja? Kalau kita sih mochinya isi 12 ini mix varian ya. Ada yang isi kacang, ada yang isi salut wijen kacang, ada yang Oreo, ada yang isi coklat, green tea sama keju. Ini bisa suka-suka sih rasanya. Cuman ini saya kasih bikin sampel yang full mix. Saya buka Pak. Ini saya pakai mika dalamnya kurang lebih seperti ini nih. Ini yang atas itu ada keju, yang hitam itu Oreo, yang itu wijen sama green tea coklat. Kalau yang isi 6 ini kurang lebih sama. Cuman ini versi buat anak-anak ya lebih lucu kan, kalau misalkan di anak-anak sekolah buat hampers kayak gitu lebih seneng gitu, anak-anak lebih suka buat jajan-jajanan juga. Dia seperti ini Pak. Oke. Ada yang nanya Ya. tuh. Boleh. Oh Depok deket, bisa dong, bisa kirim. Boleh. Tuh. Itu Mbak Dini itu dari OKOC Forever. Yang 18 juga sama ya ini. Bisa suka-suka ya, bisa nggak mau yang ada kacangnya, boleh kita bikinin gitu. Oke. Kalau ready kita tiap hari insya Allah. Oke, itu bisa expirednya berapa hari? Untuk expire di 4 hari Pak. Di 4 hari, cuman segera mungkin dihabiskan. Soalnya supaya beli lagi. Bagus. Iya. Bagus. Jadi bukan karena expire tapi karena habis. Iya, biar beli lagi. Ini yang isi 18 kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Iya. Itu kata OKOCDC, Mbak Dini jadi reseller. Mbak Dini itu produk kulinernya udah diekspor ke Singapura, jadi terbalik, yang jadi reseller itu yang udah ekspor. Mochi nggak bisa diekspor sih ya? Ya bisa, tapi harus daya tahannya ya Pak ya? Kalau tahan 4 hari kayaknya agak, kecuali mau langsung disantap. Iya betul. Rawan sih Pak ya. Kalau kue basah. Tapi saya jadi ingat, kalau mochinya Jepang itu bisa lama tuh.
Kemarin Kalau saya beli, saya Hah? Kenapa? kemarin juga saya pernah riset Pak ya buat ini kan saya tanpa pengawet Pak ya. Heeh. Saya riset pengen lebih lama gitu daya tahannya. Cuman emang eh, saya maksudnya susah gitu. Emang udah segini gitu maksimalnya. Tapi nggak tahu saya mochi Jepang bisa tahan lama itu kayak gimana ya? Coba di Pakai Google, di Google. Mochi Jepang, bahasa Inggris. Why are you hari so Why are you so tahan? tahan lama. Ini apa nih mochi pernah ada yang diekspor ke Singapura? Katanya pernah ada tuh Pak yang mochi pernah diekspor ke Singapura. Iya. Nah, kan? Ayo belajar. Wah, Belajar boleh nih. tuh. Ibu Dini ajarin saya dong. Aduh. Tuh. Udah jelas. Pokoknya sekali sekali udah kenal begini, Mbak Dini ini pengajar di OKOC Forever urusan digital marketing. Jadi udah cocok lah. Waduh. Duh. Ayolah Mbak Dini lah. Ikutlah. Buat, buat masa depanku nih. Biar cepet nikah ya. Iya Pak, betul. Oke, oke. Eh, Iya. Ini Mbak Nah, jadi Indah udah siap? hah? Nggak Mbak apa-apa, Indah udah lanjut aja. siap? Sok, baiklah. Gimana, Bro? Gaspol. Ayo promo. Gaspol. Kangen ya? Udah dulu deh. Gaskeun. Udah Ini dulu. tinggal nunggu, tinggal bacain yang komen-komen aja saya mah nih. Tinggal Oh, nunggu iya. pesanan ya. Iya itu. Silahkan diketik. Kalau aku karena produkku fashion, jadi aku ngasih foto-foto aja kali ya, Prof. Apa-apa. Ini beberapa desain-desain yang udah pernah aku keluarin ya. Jadi saya sih sebenarnya fashionnya tuh lebih ke wastra. Jadi main di wastra. Ini ada cerita juga kenapa memulai di wastra karena saya suka dengan kain-kain wastra ya. Jadi kalau ngeliat batik atau kalau ke Jogja tuh lihat batik atau lihat tenun itu kayak kalap. Jadi kayak lucu, akhirnya numpuk dan nggak tahu gitu maksudnya kayaknya nih bakalan dibikin ini, tapi ternyata ya udah numpuk aja gitu kan. Terus juga kemudian dari orang tua saya juga sama, mungkin karena beliau dulu pernah dinas di mana-mana ya beberapa tempat lah istilahnya ya, suka dapat kado gitu kan, dapat ya hadiah lah berupa kain-kain wasra gitu. Akhirnya ketika beliau sudah nggak ada, kain itu juga numpuk gitu. Nah, kebetulan akhirnya saya coba-coba bikin, terus di Bandung waktu itu zamannya masih Pak Aher ya, ada wirausahawan Jawa Barat ya, WUB istilahnya. Itu awal-awal saya memulai belajar bisnis ya. Awalnya cuma jualan aja gitu, tidak terkonsep lah istilahnya. Kemudian saya mulai belajar dari situ. Akhirnya jadi sudah mulai ada bentuknya lah gitu. Ternyata ketika bikin pertama tuh saya bikin baju-baju kerja sih, ikut pameran, ternyata responnya baik, jadi akhirnya ya udah jadi seneng deh gitu. Akhirnya saya mulai coba bikin lagi, terus ikut pameran sana sini gitu kan, sampai ke sini terakhir sampai ke sini lah istilahnya, bertemu dengan OKOC Forever gitu kan ya, mulai bertambah lah istilahnya ilmu yang tadinya cuman konsepnya jualan aja gitu, tapi sekarang saya sudah mulai belajar apa itu bisnis. Nah, masih sambil jalan sih Prof, ya masih banyak belajar lah dari mereka yang sudah banyak sukses gitu. Nah, untuk baju-bajunya sendiri sekarang saya memilih lebih ke desainnya sih, sebenarnya saya tetap mengangkat citranya Indonesia lah, kayak kebaya seperti ini. Tapi kan sekarang kebaya itu juga tidak selalu dipakai di
tempat-tempat yang kayak kondangan atau apa gitu kan enggak. Jadi kebaya itu sekarang juga sudah ada istilahnya funky kebaya ya, lebih casual gitu. Ini kebetulan saya fotonya ada yang ini, tapi yang saya buat semakin kesini ya itu lebih dipakai buat pakai jeans pun juga lucu gitu, cocok-cocok aja, dipakai buat nge-mall, dipakai buat anak-anak kuliahan, bahkan itu apa? Ya itu tadi funky kebaya lah gitu. Terus ya, tapi saya selalu ada wastra di sini. Selalu saya seperti ini kayak outer-outer casual ini juga saya selalu cantumkan apa saya masukkan ada wastra di dalamnya. Terus kemudian sorry, ini juga jaket. Ini bomber jacket yang cukup pernah hype juga ya ini karena saya bikin unisex sebenarnya. Waktu itu pernah beberapa kali di beberapa BUMN pernah order juga gitu untuk ya nggak seragam sih kayak di seragam tapi mereka hanya dalam satu divisi misalnya seperti itu. Terus saya mulai juga mencoba untuk bikin kapal. Waktu itu ada kesempatan, ada yang mau pre-wedding ya, prewed. Istilahnya sih saya coba, ternyata dia suka, dan akhirnya ini ketika belum prewed, si calon mempelai wanitanya ini udah kontak ke saya, tante katanya, boleh nggak aku jualin nih roknya? Aku belum upload, baru ditaruh di IG, bukan IG story, WA story-nya lah ya. Itu udah banyak banget yang nanyain, gue mau dong itu roknya lucu, bla bla bla. Akhirnya ya udah apa namanya, saya buat lagi gitu. Tadi sebenarnya ini saya mau bikinnya cuma untuk custom aja gitu kan, khusus buat permintaan. Tapi karena pengantin juga nggak keberatan gitu untuk saya produksi ulang, jadi ini saya produksi ulang. Tapi memang saya tetap jaga artinya yang premium saya nggak sembarangan juga sih, jadi custom aja gitu sih Prof, kurang lebih. Ada yang mau? Kalau aku lagi cari-cari IG-nya, IG buat Kairin Mus itu. Iya Prof. Tadi aku sempat request join ke situ, tapi salah. Ternyata saya harus switch ke yang pribadi. Oh, ada namanya, tokonya? Kairin Mos. Di IG-nya? Iya. Ada, ada Prof. Ada ya? Kairin. Aku bisa. Kairin Mos. KAIRENMOEZ. Agak ribet sih kalau. Itu nyambung ya? Itu nyambung ya? Ya? Nyambung nggak? Nyambung. Kairin Mos. Kairin Mus. Kairin Mus. Batik tenun. Ya. Nah ini. Oh, oke. Iya. Tapi saya digitalnya memang belum terlalu ini Prof. Ya PR sih buat saya. Masih berantakan. Oke. Nah, ini bisa belajar dari Mbak Dini nih. Nah, Mbak Dini lagi. Belajar yuk. Mau dong. Halo, Mbak Dini. Mbak Dini siap. Ini Prof, perlu di-invite. Request. Mbak Dini usahanya udah jalan, jadinya dia pengusahanya jalan-jalan. Mantap. Oke, kalau ini Mochi ada khusus IG-nya nggak? Nggak ya? Oh, ada Pak. Apa tuh? Di Mochi Cibo _ Bogor ya. Mochi nyambung Saya ketik Cibo. nih. Iya, nyambung. Dari tadi ngomong wastra itu apa sih? Wastra? Kain Nusantara. Batik, tenun. Oh, kain Nusantara. Iya. Kain Nusantara. Itu ada yang buat lakinya ada nggak? Bisa custom. Seperti tadi yang ini kan kapal aku buat. Jadi cowoknya ya disesuaikan mau
mau casual juga bisa. Ini karena memang untuk apa prewed ya, jadi aku Ini bukan. Nggak kelihatan ya, sorry. Iya, aku nggak ada lah. Iya. Aku lagi mengikuti gerakan bersarungnya Mas Menteri. Jadi hari-hari suka pakai sarung kemana-mana. Sekarang kan memang lagi diangkat tuh Prof. Jadi apa bersarung kita istilahnya. Saya juga sudah mulai mencoba juga apa lebih ke anak-anak muda sih. Jadi mengenalkan juga sarung. Kemarin kan kita kebaya itu kan, kebaya terus berkain juga. Nah, sekarang bersarung. Sedang dicoba juga sama saya gimana caranya sarung itu bisa apa bisa dipakai secara casual juga dan bisa ya nggak bukan kayak sarungan aja di rumah gitu, tapi pergi ke mall dengan sarung kan lucu. Nah, kemarin saya kemana-mana pakai itu, terus orang-orang nanya dari masjid ya katanya. Dari masjid ya. Apa ini? Masa sarung identik sama masjid, katanya gimana sih? Aku nggak ketemu yang mochi Bu. Mochi nyambung ya? Ini Pak. Oh, Nyambung Pak underscore. Bogor. Ya. Oke. Oke. Since 2019 ya? Iya. Ini ya? Iya Pak, betul. Iya Pak, betul. Oke. Katanya Mbak Dini on the way order katanya. On the way order. Yap. Mbak Dini ditunggu 24 jam siaga. Mbak Dini jangan-jangan lagi ada itu food cravings. Lagi ada keinginan. Nah, balik lagi tuh Mbak Indah. Ya. Kalau Mas Menteri kan suka pakai sarcel tuh ya. Tapi kok saya rasa kalau pakai sarcel jadi nggak asik gitu. Kenapa ya? Apa cuma saya doang? Nggak biasa kali ya? Belum biasa atau gimana? Enggak. Jadi kalau gitu. Iya, kalau sarung tuh ya kayak ini nih pakai gamis gitu ya. Kalau pakai gamis kalau mau wudhu kamar mandi itu gamisnya diangkat terus dijadiin kayak sarung lagi gitu di perut gitu. Jadi beres. Tapi kalau sarcel kan seperti celana aja digulung-gulung ke bawah. Tapi kalau sarung atau kayak gamis gitu kan diangkat terus dilipat bikin kayak gulungan sarung lagi, jadi dia bisa dipakai buat wudhu atau ke kamar mandi dan seterusnya gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya justru memang PR juga sih Prof ya, untuk apa kita memperkenalkan sarung gitu kan supaya menjadi pakaian yang bisa jadi casual dan sehari-hari. Jadi sebenarnya ya memang itu tadi PR-nya gimana si sarung ini jadi bahannya tuh sarung gitu, tapi bukan harus dipakai berupa sarung kayak kita mau sholat gitu loh Prof. Tapi mungkin di celananya lebih lucu gitu kan. Terus juga apa untuk perempuan mungkin jadi sedikit kainnya sarung, banyak sarung, tapi didesain lagi gitu loh, Prof. Seperti itu sih. Nah, itu PR sih buat kita. Makanya supaya ya itu tadi, orang tidak langsung sarung, mau ke masjid lu gitu ya. Nggak kayak gitu. Iya, tadi terus saya bilang, Selasa bersarung. Gerakan Selasa bersarung. Oh iya, gitu. Kalau nggak, weh, dari mana nih? Terus kalau begitu sarungan gitu turun dari mobil bang, Pak Haji gitu langsung aja panggilannya. Sebenarnya ini dikoreksi dikit, bukan sarung tapi sarong.
Oh iya, Kalau sarong. sarung sholat gitu, tapi kita tuh nyebutnya sarong karena sarong itu nggak bukan sarung kain sarung buat sholat macam-macam. Jadi kayak dari ciri khas daerahnya masing-masing ada gitu loh, Prof. Hmm. Kayak dari Sumba pun ada berupa sarung gitu. Maksudnya tuh kalau sarung itu kan kain yang disatukan gitu kan. Heeh. Tapi dia tergantung nanti dari daerahnya mana gitu. Nah itulah yang aku bilang. Jadi konsep bersarung buat sholatnya itu yang harus digeser gitu. Ini saya lagi lihat nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulisannya gimana nih? Sebentar. Tulisannya eh, tulisannya sarung. SARUNG. Nah harusnya sarong dia tuh, Prof. Bentar, bentar. Gampang, gampang. Kita kita tinggal ketik aja. Sarung versus sarong. Nah, nanti dia keluar arti kata sarong. Iya, bentar, bentar. Kain sarung. Iya, sarong. Apa arti sarong dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, eh, iya, dia masih keluarnya sarung. Coba lihat di kamus KBBI deh. Ya, kamus KBBI. Sarung. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saya suka suka banget nyari kalau sesuatu kata itu ini di Kamus Besar Bahasa Indonesianya apa ya? Karena ternyata kan kadang-kadang kita suka kecampur-campur cara itunya. Nah ini maaf tidak ditemukan kata yang dicari. Anda mencari kata sarong dalam huruf kapital sarong. Nah, berarti di KBBI belum ada nih. Oh mas, Indah. sarung ya. Siap, nanti saya kasih tahu deh itu yang bikin KBBI. Nanti Iya, revisi iya. KBBI-nya Mbak Indah. Iya, iya. Oke. Nah, ini ngobrolnya jadi agak ini. Udah tinggal dikit lagi. Nah, berikutnya ya, saya mau nanya nih. Sebelum saya yang ditanya, saya mau nanya. Ada nggak cerita yang mau dibagi ke saya dan teman-teman lain yang rasanya terkait usaha ya, rasanya pahit gitu di dalam kita menjalankan sesuatu atau pernah menjalankan sesuatu. Ada nggak kira-kira cerita yang mau dibagikan, Mbak Indah? Aku ya, rasanya pahit, apa ya? Ya, ada sih pahitnya tuh ketika baru kemarin ngobrol ya. Jadi pernah suatu kali itu ada yang order ini ya. Ini apa aja kan Prof ya boleh ya? Ya Iya. terkait dengan usaha. Ya. Ah, Jadi pernah ada order seragam gitulah Prof ke saya gitu karena pernah lihat di pameran terus tertarik akhirnya sudah datang tuh sampai ke workshop segala oke dengan atasannya gitu terus ya udah saya buatkan dan lain gitu. Nah singkat cerita lah pokoknya udah siap semuanya beres ternyata ya di pembayarannya nggak lancar gitu tapi sebenarnya pembayaran nggak lancar itu sebenarnya kalau karena itu instansi kan dari instansinya tidak ada masalah tapi ternyata ya karena oknum itu gitu jadi saya sempat berhubungan juga dengan ketuanya akhirnya ya ketuanya minta maaf sama saya cuma yang jadi ininya tuh itu kejadiannya pada saat setelah pandemi ya setelah pandemi tapi kita masih belum bangkit banget lah jadi pandemi akhir-akhir gitu nah kan senang banget ya karena Pak fashion itu pada saat pandemi bener-bener numpuk aja tuh barang nggak siapa yang mau beli baju karena saya kan bukan baju yang rumahan gitu kan nggak ada yang mau pergi juga gitu akhirnya ya sudah sempat beralih juga waktu itu jualan makanan juga lah pokoknya apa yang bisa buat survive juga saat itu terus udah seneng-seneng ada yang pesen seragam nggak taunya ada kejadian seperti itu gitu aduh jadi karena kan saya kayak untuk produksi saya nggak mungkin karena saya berprinsip sebisa mungkin
penjahit lah istilahnya ya, penjahit yang memang sudah selesai melakukan tugasnya, ya saya nggak mau tahan apa yang jadi haknya gitu kan. Selama apa kan kalau di Islam sebelum keringatnya habis sudah harus segera kewajibannya diberikan gitu kan, haknya diberikan. Nah seperti itu, jadi ya sudah akhirnya saya pakai dana saya sendiri yang ada. Tapi sempat oh ini kenapa ya seperti akhirnya ya diusut-usut ya ada kejadian seperti itu Prof. Ya buat pelajaran sih buat saya gitu karena saya pikir saya termasuk orang yang prinsip kepercayaan aja gitu jadi oh ya sudah saya merasa dia udah datang dengan pimpinannya dan lain-lain ya sudah saya percaya aja oke saya produksi gitu mungkin itu Prof mungkin bisa kasih masukan juga yang buat saya ada prinsip kehati-hatian ya atau gimana gitu ya di situ tuh saya waktu itu senang banget tapi pas kejadian itu jadi oh lain kali mungkin nggak bisa seperti ini ya harus ada ya DP atau apa gitu kan itu sih Prof mudah-mudahan nggak Iya, terulang lagi. iya, iya. Hmm, itu itu memang cerita atau kejadian seperti itu memang pertanyaan kita yang pertama adalah ada sesuatu yang kita terlewat enggak ya, sebagai lesson learned. Kalau di dalam di Quran di Al-Baqarah 282 itu segala sesuatu yang terkait dengan perniagaan apalagi dengan janji masa depan itu memang harus tertulis. Ya, kalau misalnya prinsip kepercayaan itu artinya apa? Ya tertulis. Kalau kadang-kadang kan kita menerjemahkan kepercayaan itu hanya omongan gitu. Tapi Iya. ternyata di Quran dijelaskan bahwa kepercayaan itu memang tertulis. Dan tertulisnya bukan hanya dua orang gitu, tapi plus saksi. Karena dia menyangkut janji masa depan yang ada nilainya, ada barangnya atau ada suatu perjanjian. Jadi, nah kalau itu kita lewatkan atau langgar gitu ya kita satu waktu akan diingatkan gitu bahwa ini ada sesuatu yang seharusnya ditulis itu menjadi enggak gitu. Jadi harus diluruskan lagi definisi kita tentang kepercayaan itu adalah yang tertulis sesuai dengan Quran aja gitu ya. Itu sih walaupun kita malah menjalankan sesuatu yang benar itu kadang-kadang suka sungkan sendiri. Ah lu kayak nggak percaya sama gua aja lu gitu kan. Kadang-kadang suka begitu. Iya. Padahal ya nggak gitu ya kali kan kita udah diajarinnya gitu. Dan kalau kita nggak menjalankan yang diajarin ya pasti kita akan menuai kerugian. Kira-kira gitu. Jadi memang SOP. Nah, kalau kita bilangnya di dalam pelatihan-pelatihan kita SOP atau Standard Operating Procedure. Jadi standar kita melakukan servis atau langkah-langkah di dalam usaha itu ya udah tertulis gitu. Walaupun sederhana misalnya kayak gini. Kalau melayani pelanggan harus kalau apalagi waktu kemarin ya pandemi cuci tangan dulu misalnya gitu. Nah itu ditulis tuh. Terus yang lebih susahan dikit nih melayani pelanggan harus dengan tersenyum yang simetris kiri 2 cm kanan 2 cm. Ah gitu. Kalau misalnya nggak diterjemahin kiri 2 cm kanan 2 cm dia cuma kanan aja 2 cm orang pikir dia menyeringai gitu ya. Kayak gitu-gitu kan kelihatan sederhana gitu tetapi ya harus tertulis gitu dan kita harus mau bukan cuma tertulis tapi kita harus menyampaikannya melatih mengulang-ulang terus menyebarluaskannya setiap kali jadi itu memang sunatullahnya seperti gitu kalau kita menjalankan sesuatu terutama terkait perniagaan bahkan kemarin saya baru baca nih jadi hadisnya tuh seru dia bilang pedagang itu apa ya kira-kira gini bahasanya
semua pedagang itu rugi kecuali pedagang yang jujur. Kira-kira gitu. Jujur itu artinya saya terjemahkan dia menjalankan kaedah-kaedah yang tertulis di dalam Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi bukan hanya jujur aja, tetapi ya dia harus terbuka. Misalnya ada cacat harus ngomong cacatnya, terus kalau ada histori cerita harus ngomong, terus kalau makanan gitu ini bentar lagi mau expired gitu harus diomongin tuh. Kalau di Alfamart atau di Indomart kalau yang mau expired harganya lebih murah nggak? Dipromoin, Di di Fromay. diskon. Nah, ya kalau kalau di yang besar-besar gitu yang udah mau udah lebih dekat ke expiration date langsung di clear sama mereka. Udah nggak dipajang lagi. Tetapi ada tempat yang saya ingat ya, udah dekat expiration date mereka taruh di dalam satu section tertentu yang harganya semuanya di diskon dan di label ini bentar lagi gitu. Ini bentar lagi expired. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang eh, harus diikuti oleh para pedagang. Gitu, mudah-mudahan membantu. Silakan, Alan kalau mau berbagi cerita, ada, Mas. Paling dikit aja Pak saya. Hanya berbagi sedikit cerita tentang dulu saya. Saya itu memutuskan untuk awalnya saya itu memutuskan untuk resign bekerja gitu Pak, karena di umur-umur saya kemarin yang masih muda masih menggebu-gebu gitu Pak, masih menggebu-gebu, emosional banget buat pengen cepat-cepat sukses, pengen cepat-cepat punya usaha. Ternyata setelah itu yang saya dapatkan itu malah blunder jatuhnya. Eh, Malah nggak bikin apa-apa malah saya gitu. Di situ saya mulai drop, pusing, saya mau ngapain, uang udah nggak habis, apa udah nggak ada gitu, saya mau ngapain ini, bingung, saya lontang lantung gitu kan, ikut sana ikut sini belajarnya ya saya yang ada-ada aja gitu kan. Tapi saya dari tuntutan, saya kan bukan dari orang keluarga yang punya apa ya, saya bukan saya nggak punya privilege dari sana, saya otomatis saya harus berpikir gimana nih ke depannya, saya udah malu gitu, malu sama orang tua, mau sama tempat teman-teman saya, tapi ini resiko yang harus saya ambil gitu, saya harus harus bikin apa gitu. Akhirnya saya kepikiran ya udahlah, yang penting pada saat itu uang saya sisa 60.000 Pak, 60.000. Saya coba bikin apa nih, saya cetak desain-desain sendiri kemasan, oh ini bagus, saya cetak ke percetakan harga 3.000, saya beset-beset sendiri, saya potong-potong sendiri, saya lipat-lipat sendiri, saya bikin gimana nih biar kelihatannya mahal, biar kelihatan bagus, itu bisa dijual lebih lebih oke. Akhirnya alhamdulillah tuh saya jual satu, banyak yang mau, akhirnya dari 60.000 itu ya terus sampai sekarang alhamdulillah banget Pak, sampai sekarang bisa bisa masih yang lebih layak, yang lebih bagus. Kalau dulu saya udah bingung, itu 60.000 tuh mau dipakai makan, ntar buat buat bikin mochi nggak ada, terus mau kalau misalkan dibikin mochi takutnya nggak laku. Dari situ saya tekanan banget itu Pak dulu. Cuman satu prinsip yang saya pegang pada saat itu, kalau saya itu selalu melakukan hal maksimal hari ini, kalau esok itu perjuangannya beda lagi Pak. Saya lebih ke sana. Jadi saya tuh dulu itu terlalu berambisius, nanti saya begini, nanti saya begitu, nanti saya akan gini. Ternyata ambisi-ambisi itu malah malah bikin saya capek loh Pak, bikin saya capek, bikin saya psikologi saya terganggu. Kesini saya belajar bahwa oh ya udahlah, gak usah terlalu ambisius, yang penting saya lakuin hari ini semaksimal mungkin, besok perjuangannya beda lagi, dari nol lagi perjuangannya. Itu aja sih Pak kalau saya. Keren. Kalau umur umur 27 dulu saya boro-boro mikir begitu. Tuntutan ya Masih Pak. kalau 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 dulu umur 27 udah kerja sih, tapi hayangna ulin wae. Ilmu kepepet yang dipakai tuh Kang Alan. Iya. Iya, iya. Oke, oke. Makasih sharingnya. Terus kita masih punya 10 menit kali ya. Ada nggak yang mau ditanya ke saya dari Mbak Indah atau dari Kang Alan? Silakan, Mangga.
Kalau enggak aku mau. Oh, Mbak Indah dulu, boleh Mbak Indah dulu. Enggak apa-apa, Sa. Kalau mau. Ada saya udah nyiapin. Ya udah Kang Agus. Gini Pak, kan saya itu orangnya nggak enakan Pak ya. Kalau misalkan ada salah satu atau misalkan yang karyawan itu yang gabung, yang partner kita, itu saya tuh suka nggak enakan Pak kalau misalkan mau negur, mau apa, itu gimana ya Pak? Maksudnya sikap yang harus saya ambil itu seperti apa Pak? Gitu loh Pak. Saya itu masih kagok gitu, masih gimana gitu. Padahal itu penting gitu. Gimana tuh Pak? Itu Contohnya asalnya di gimana? situ sih. Contohnya, Contohnya contohnya gimana? misalkan ada karyawan saya yang misalkan kerjanya itu kurang efektif gitu Pak, maksudnya kurang efisien. Ya itu kadang nggak enak negurnya. Jadi ya udahlah biarin aja. Kan saya lebih sering juga ngerti sendiri gitu. Saya lebih kayak gitu orang. Ya juga dalam hati pengen gitu negur atau gimana, cuman susah saya itu orangnya emang nggak enakan gitu basic. Oke, Kayaknya gimana tuh Pak? Apa oke. di diri saya itu yang harus dibenerin itu? Kalau konteksnya kerja atau saya kasih contoh ya, pelatihan, misalnya pelatihan. Eh, Kalau di pelatihan itu begitu saya udah selesai perkenalan, sebelum masuk ke materi, saya nanya ke peserta, oke, dalam 2 hari ini kita akan melakukan pelatihan ini gitu ya. Tapi sebelumnya kita perlu sepakat nih cara kita melakukannya supaya kita sama-sama tahu apa yang kita sepakati dan kita ikuti apa kesepakatan itu. Nah, misalnya salah satu contoh, gimana terkait dengan HP kalau lagi pelatihan? Nanti orang-orang akan bilang, dibilang, kalau HP nggak boleh, atau HP dikumpulin, atau HP di silent, atau HP dimatiin, dan seterusnya. Nah, itu ditulis aja, saya tulis aja di papan tulis di atas ya, atau di depan, di flip chart saya tulis saja, oke, yang mana nih, yang sepakat mana? Mereka sepakat. Nah, setelah sepakat, saya tulis gitu. Gimana kalau ternyata ada telepon masuk penting? Gimana kesepakatannya? Ada yang bilang nggak boleh diterima, terus ada yang bilang oh iya diterima, tapi izin keluar 2 menit, habis itu selesai masuk lagi. Nah kayak gitu-gitu ditulis aja gitu. Nah itu kesepakatan itu saya pajang, atau tadi kita sebut SOP gitu ya, SOP. Oh iya SOP. Yang tadi ya. Jadi itu adalah namanya kita memberikan kesepakatan bersama di depan yang untuk dipatuhi oleh yang bersepakat. Ya, karena kalau misalnya belum ada kesepakatan, nanti dia datang dengan aturan-aturan yang ada di kepalanya sendiri. Ya, aturannya ya saya kerjanya begini, saya ya kayak gitu, misalnya saya tiap 5 menit berhenti main game gitu. Ya, nah, betul kan Pak. repot kayak gitu ya. Jadi kita harus sepakat, dan apa yang disepakati itu boleh bertambah nilai kesepakatannya atau boleh dikurangin. Kalau masih relevan dibiarin aja, kalau udah nggak relevan lagi ditambah lagi apalagi. Jadi kalau kita sudah bersepakat, terutama di konteks kerja, kita bukan negur, kita bilang aja, oke, kesepakatannya gimana nih? Biar aja orang itu yang mikir gitu ya, yang mikir. Kira-kira kesepakatan ini udah dijalankan belum? Nanti dia sendiri yang udah dijawab gitu. Iya. Ya, Berarti bagusnya didiskusin aja Pak ya, didiskusin bareng-bareng gitu. Iya, cari solusi. Gitu betul. Nah, jadi bukan sifatnya bukan negor gitu, tetapi kan kita sepakat untuk misalnya 1 hari produksi 10 box gitu. Tapi kalau kesepakatan itu nggak ada, ya dia mikir-mikir sendiri aja. Saya mau 8 box aja lah. Saya mau 5 aja lah gitu. Suka-suka dia gitu. Sementara kan kita
sebagai suatu usaha kita kan harus bersepakat, dan kesepakatan ini biasanya seringkali nggak disampaikan. Ya adanya cuma di kepala masing-masing gitu. Dan karena di Iya, Pak. kepala masing-masing, jadi ya namanya ini tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi kadang-kadang Teka-teki ya. ya kayak tebak-tebakan aja gitu ya, teka-teki aja, terus yang satu nggak ngomong, yang satu nggak ngomong. Oh, Jadi diskusi aja di iya, Pak. pelan-pelan aja, terus itu yang kita bisa bisa lakukan bersama. Gitu, mudah-mudahan bantu. Mbak Indah, ada yang Oke, ditanya? ya mudah-mudahan ada waktunya ya Prof. Ya. Nih, Masih, kalau aku masih. sih ingin pengen tahu pendapat Prof aja mengenai yang sekarang lagi hype itu kan penjualan live sale ya di marketplace atau di satu akun yang sekarang lagi juga pasti pemberitaannya juga Prof tahu lah terakhir-terakhir ini ya ada yang mau ditutup itu. Nah, coba gini Prof, apakah saya selalu bertanya setiap ada pelatihan itu suka ditanya udah jualan online di mana? Di apa suruh sebutin marketplace-nya, kok belum ini, belum coba di sini, belum sini. Saya tuh suka bertanya gini, apakah memang harus gitu setiap UKM tuh ada di semua channel-channel itu gitu loh. Karena saya sendiri gini, saya pernah waktu pandemi memang ya, saya jualan-jualan juga melalui salah satu yang warna orange itu lumayan juga penjualan di situ. Tapi seiring berjalan ke sini, saya kapoknya gara-gara foto saya diambil, barang saya di copy gitu loh. Yang saya, loh ini kok sama banget. Terus saya sempet DM tuh. Saya malah diblokir sama dia. Wah, ini nggak sopan. Itu maksud saya gini, oke lah, memang kita nggak punya ada apa sih hukum yang menetapkan hakinya lah. Istilahnya kan saya nggak ada hakinya si produk itu mau ditiru orang itu kan ya sudah lah. Itu memang udah ya gitulah kalau kita jualan online itu sudah seperti itu gitu kan yang akan terjadi. Nah, apa namanya? Ketika mereka mengcopy, oke deh nggak apa-apa. Tapi Boya foto bikin sendiri gitu loh. Karena kan jadi ngejelekin ini saya gitu loh. Ternyata semua tuh saya sampai cek ini bener ini foto punya saya gitu, bener-bener sama persis kan. Nah, ternyata dia jual dengan harga murah dan barangnya pun yang datang saya nggak tahu ya, tapi yang pasti dengan harga murah itu udah dengan cara dia melakukan itu sebenarnya udah tanda tanya lah gitu. Nah, yang saya tanyakan itu kalau saya sendiri sih setelah kejadian itu saya sudah nggak mau lagi gitu loh karena ya sudahlah. Dan saya mikir saya sekarang memang setelah pandemi saya lebih banyak di offline justru. Dan saya berpikir ke depan pun pasti itu hanya rame sekarang aja lah. Maksudnya nanti ke depannya pasti offline tetap lebih kuat gitu loh. Karena apa ya? Ya nggak salah sih buat mereka yang berjualan online juga karena memang dilihat juga dari produknya juga ya. Kalau saya memang tidak masuk ke sana, mungkin dari harga juga dan banting-bantingannya luar biasa kan. Nah, menurut Prof sendiri seperti apa gitu loh? Apakah memang harus kita semua berjualan di semua channel itu gitu loh, Prof? Boleh ya, Prof ya? Oke, Kasih Mas. oke. Saya sedang membayangkan ini dari tadi ini Mbak Indah bicara, tapi yang dilihat wajahnya sendiri aja, wajah saya nggak kelihatan. Iya, saya udah bayangin aja Prof Indra di sini aja itu. Iya, iya. Oke. Nah, Tapi jadi, kata dia saya bisa klik. iya. Kayak di Oke, kirain radio ya, Mbak Indah ya? iya, kayak podcast suara aja. Iya. Mengambil lagi langsung Prof, udah biar aja. Oke, nanti bisa lihat videonya gitu, tampang saya kayak apa. Nah, terus nggak, jadi nggak harus, kita harus pilih aja salah satu channel yang kita bisa memberikan cukup waktu untuk mendevelop atau memelihara lah. Nah, ada berbagai macam pendapat tuh. Salah satunya misalnya gini, kita cari aja beberapa 2 atau 3 channel e-commerce. Sekarang udah mulai ke social commerce ya. Social commerce tuh udah TikTok Shop tuh social commerce. Kalau Shopee sama Tokped itu masih e-commerce.
Jadi kita perlu perlu ngerti aja supaya tahu trennya kemana. Nah, kalau kita masih 4L, 4L itu apa? Lo lagi 4L itu lo lagi alias CEO. CEO itu Chief Everything Officer. Jadi mulai dari konsekuensi bersihin bersihin dapur dan seterusnya itu kita semua. Nah, jadi multitasking, multitasking, Prof. Avatar. jadi jadi ya karena kita masih efisiensi lah ya, belum punya banyak staff. Nah, ada yang mengatakan gini, yang penting di sosial atau e-commerce tersebut itu kita secure nama akun kita yang sama dengan akun kita yang lain. Itu nomor satu kayak gitu. Karena kalau kita nggak ambil, bisa diambil orang lain. Ya, jadi namanya harus persis, entah itu di Tokped dan seterusnya. Nah, udah itu sekarang kalau misalnya belum sempat untuk naruh apapun di situ, kasih link aja bahwa atau informasi bahwa yang toko utama ada di mana gitu ya. Bisa dicari di mana. Di IG misalnya tadi ya. Lihat di IG udah itu terus kemudian kasih perintah. Jadi orang itu harus dikasih instruksi supaya dia ini bisa bisa nemuin kita. Nah, udah itu kita nggak perlu taruh pajang barang kita di situ. Cukup yang toko utama kita aja. Ya, tapi mereka bisa menemukan, bisa melihat nama kita di situ, bisa mencari nama kita, nggak dipakai sama orang lain, terus bisa ngelink ke tempat kita yang toko utamanya. Nah, kemudian kalau orang meng-ATM amati tiru modifikasi atau bahkan cuma AT doang amati tiru gitu, itu udah wajar kayak gitu ya, wajar. Nah, caranya supaya kita nggak ditiru adalah gimana? Atau bukan nggak ditiru ya, tapi orangnya nggak bisa niru kita terus-terusan. Kenapa? Gimana caranya? Kita selalu ganti foto, ya, ganti desain baru, udah itu ada kreativitas baru, kadang-kadang ada warna warna promo atau apalah gitu ya. Jadi saya melihat kalau orang-orang yang susah di copy itu adalah orang-orang yang senantiasa membarui produk atau jasa atau tampilannya. Ya, kalau nggak ada waktu ya minimal background warnanya ganti gitu ya, terus taruh tanggal di situ, edisi tanggal sekian. Nah, jadi kalau mau di copy orang udah lihat, wah ini mah udah tua gitu ya. Jadi otomatis gitu, otomatis kita melakukan pembaruan yang orang lain kalaupun ngopi susah. Terus kalau saya lihat banyak pedagang online yang kasih watermark, tahu ya watermark? Iya, watermark. Ya watermark itu, jadi kalau di copy pun ya nggak susah dihapus watermark dari original akunnya, dan orang bisa mencari nih, ini originalnya di mana nih. Itu sih yang kepikir, yang nanti kalau nanti bicara sama Mbak Dini punya seabrek-abrek cara gimana caranya supaya lebih efisien, ya, bisa supaya orang nggak apa-apa ngikutin, kita harus tersanjung gitu ya diikutin, tetapi dia kewalahan ngikutin gitu karena bentar lagi baru lagi, bentar lagi baru lagi, bentar lagi baru lagi, aduh gitu. Jadi terus ada beberapa cara untuk supaya nggak di copy. Nah ini karena kita udah
kelewatan 10 menit. Jadi Jury mudah-mudahan time. injury time. Nah, jadi terakhir uh, sebagai kata penutup, gitu, ada pesan-pesan yang mau dikasih ke saya dan teman-teman lain nggak? Dari Mbak Indah, dari Kang Alan. Silakan Mbak Indah. Aku ya. Aku sih cuma punya prinsip aja, mudah-mudahan bisa berguna juga buat teman-teman yang lain, bahwa menjalankan usaha itu bukan hanya sekedar untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Jadi kita harus berhati-hati juga pada saat menjalankan usaha. Buat saya sendiri juga ya. Jadi ketika lelah, ketika saya lelah gitu kan, ya ada persoalan pasti. Jadi kembali ke kata-kata itu, ingat lagi gitu loh, bahwa apa sih niatnya gitu, Prof. Oke, Iya. alhamdulillah. Ngeri banget itu pas lagi ikut. Wih, panas nih. Neraka. Makasih ya, Turnuhun. Silakan, Kang. Kalau dari saya mungkin sederhanakan dalam berpikir, optimalkan dan maksimalkan hari ini, dan esok perjuangannya beda lagi. Itu lagi aja Pak. Saya Wah, selalu itu mantap. sih dari tadi. Iya, itu kalau kalau kita lihat ya, kalau kita lihat agama itu selalu bicara mengenai sekarang, Iya Pak. ya, sekarang. Karena apa? Cuman itu yang satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kita sekarang. Iya. Masa depan belum tentu kita sampai, masa lalu nggak bisa Sudah. disetip, ya nggak bisa disetip lagi. Jadi ya sekarang aja memang bener. Hatur nuhun pisan, ini waktunya Mbak Indah sama Kang Alan. Semoga silaturahmi ini ada berkah yang berlimpah di baliknya dan terus berjuang bareng-bareng dengan OKOC. Terus kasih tahu saya kalau misalnya pelatihannya kurang nih OKOC DC gitu, langsung kasih saya tuh supaya saya ingetin nanti ketua penggeraknya ya. Thank you Ya Pak. sekali lagi, hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun semuanya. Amin. Ya. Oke. Izin. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Tadi bincang-bincang seru, ya dengan Mbak Indah sama Kang Alan. Terima kasih udah barengan dan nantikan IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.